Pagi itu Bu Devi sedang menyuapi anaknya. Mike, gadis kecil berusia 5 tahun itu tanpa lahap memakan nasi dari tangan ibu tercintanya itu. Mereka asik ngobrol dengan tetangga terdekatnya, yaitu Tante Niki, wanita yang baru menikah 3 bulan yang lalu. Tante Niki sangat dekat dengan Mike. Tante Niki sering mengajak Mike bermain ke rumahnya. Tentu saja hal itu membuat Bu Devi senang, karena ada yang membantu menjaga anaknya. Suatu hari Tante Niki mengutarakan permintaannya yang aneh. Mbak, boleh ya aku ajak Mika pergi? Tentu saja Bu Devi tak mengizinkannya. Soalnya, Tante Niki mau pergi ke rumah orang tuanya. Tante Niki memang sangat sayang pada Mike. Meski mereka tak ada hubungan darah, tapi mereka sangat akrab satu sama lain. Hingga akhirnya Bu Devi mendengar sebuah kabar yang mengagetkannya. Tante Niki mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang ke rumah orang tuanya. Sepeda motor yang dia tumpangi mendadak bocor dan akhirnya oleng. Dan tak disangka ada mobil dari lawan arah yang melaju kencang. Kecelakaan akhirnya tak terelakkan lagi. Luka parah yang dialami Tante Niki membuatnya tak tertolong lagi. Tante Niki meninggal di umur yang masih muda. Tangis haru menyelimuti kepergian Tante Niki. Termasuk Mike, gadis polos yang sering dipangkunya itu. Mata Mike tampak sebam di samping jenazah Tante Niki yang masih terbungkus kain jari itu. Di pangkuan ibunya, Mike tampak ikut merangkai bunga-bunga bersama tetangga yang lain. Setelah Pak Mudin mengisyaratkan kalau jenazah harus dimandikan, Mike tampak menangis sesenggukan, meski dia tak tahu kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Yang dia tahu Tante Nikinya akan pergi mengaji dan tak akan bisa menemaninya bermain lagi. Dan itulah kata-kata ibunya untuk menenangkan hati Mike. Setelah proses pemandian jenazah selesai, mayat Tante Niki segera dibungkus kain kafan dan disolatkan. Baru setelah itu dimakamkan. Tepat pukul 4 sore, jenazah Tante Niki dibawa ke peristirahatannya yang terakhir. Setelah selesai pemakaman, Bu Devi tampak melamun. Dia masih memikirkan kata-kata Tante Niki yang meminta izin anaknya untuk ikut bersamanya. Ya Allah, untung Mika gak jadi ikut. Bu Devi pun bernafas lega. Ada hikmah di balik semua peristiwa. Bu Devi tak bisa membayangkan kalau Mika jadi ikut Tante Niki. Satu hari sudah kepergian Tante Niki. Tapi sejak hari itu, Mika juga sering bertindak aneh-aneh. Badannya akan terasa panas ketika menginjak waktu maghrib. Mike sering menangis serta tertawa sendiri. Hal itu membuat Bu Devi dan Pak Wito, suaminya, bingung. Mike sekarang tak selincah dulu. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di teras rumah sambil melamun dan seperti menunggu seseorang. Dan yang lebih membuat bingung, saat menjelang tengah malam, Mike sering menangis dengan ekspresi wajah yang ketakutan. Pak Wito hanya bisa meremas rambut di kepalanya untuk menghilangkan rasa pusing akibat nyaris tak beristirahat selama seharian. Hari ini adalah malam ketiga ketika sepasang suami istri itu hampir selalu terbangun saat malam hari akibat anak balita mereka yang rewel. Mike yang masih kecil itu tiba-tiba rewel pada waktu-waktu tertentu. Pandangannya hanya tertuju pada satu sudut rumah. Bahkan, Mike sendiri sering bicara serta tertawa lebar tanpa sebab yang jelas. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Mike baru saja terlelap. Wajah polosnya tampak kelelahan karena sejak maghrib dia terus menangis. Bu Devi dan Pak Wito memanfaatkan keadaan itu untuk merebahkan diri. Mata mereka terlihat lelah dengan kantung mata yang membengkak.
Terlebih pada Bu Devi yang memang lebih banyak menggendong Mike. Seluruh tubuhnya kini merasakan pegal-pegal dan nyeri. Baru saja mereka terlelap, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan tingkah anaknya yang memanggil-manggil nama Tante Niki. Mike tampak berjalan menuju sudut rumah. Dia pun tertawa dan bicara seolah ada orang yang mengajaknya bermain. Bu Devi kemudian membuntuti Mike dari belakang. Pak Wito juga menemani istrinya. Melihat gerak-gerik anaknya yang mulai aneh, tak selang beberapa lama kemudian, mereka melihat anaknya melambaikan tangan, seolah melepas perpisahan. Dan yang membuat Pak Wito merinding adalah ketika anaknya itu melepas perpisahan dengan menyebut nama Tante Niki. Suasana kembali mencekam setelah Bu Devi mencium bau kandil yang semerbak. Pak Wito kemudian meraih tangan Mike dan mencoba untuk bertanya tentang siapa yang sudah mengajaknya bermain. Tapi lagi-lagi Mike hanya diam membisu. Tatapan matanya kosong hingga dia pun kembali tidur di pelukan Pak Wito. Tak terasa azan subuh berkumandang. Pak Wito sendiri segera mengambil air wudhu untuk menunaikan kewajibannya. Saat melangkahkan kakinya, tak sengaja kakinya menginjak seonggok bunga. Entah bunga apa itu, yang pasti bunga itu mulai layu. Pak Wito masih merenung dan menyimpan bunga tersebut. Siang itu Pak Wito melamun sambil memikirkan keadaan anaknya yang belum membaik. Tiba-tiba tak sengaja ada seorang laki-laki yang menyapanya. Laki-laki tersebut tak lain adalah Pak Ustadz tetangganya. Pak Ustadz mencoba bertanya tentang keadaan anaknya yang sudah menyebar ke beberapa tetangga yang lain. Pak Ustadz sendiri merasa prihatin dan ingin membantu memecahkan persoalan keluarga Pak Wito. Pak Wito pun akhirnya menceritakan secara detail permasalahan yang menimpa putrinya itu. Tak lupa Pak Wito juga memperlihatkan bunga yang didapatnya di dalam rumah. Mendengar penjelasan itu, Pak Ustadz hanya mengangguk. Dia diam dan membaca istighfar dengan suara yang sangat pelan. Di tangannya masih tergenggam bunga kandil dari Pak Wito. Anakmu terkena sawan mayit, Pak. Penjelasan dari Pak Ustadz membuat Pak Wito gemetaran. Dan untuk mengatasi hal tersebut, bunga-bunga itu harus ditaburkan di atas kuburan Niki. Karena bunga-bunga itu tak sengaja diambil Mike saat ikut merangkai bunga ketika hari meninggalnya Niki beberapa hari yang lalu. Pak Wito dan Bu Devi mengangguk dan rencananya akan pergi ke makam Niki. Tentu saja dengan izin pihak keluarganya. Sore itu, rencana Pak Wito dan Bu Devi untuk ziarah ke makam Niki gagal lantaran hujan deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Maka diputuskanlah akan ke makam besok pagi. Tak terasa suara azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba suara jendela bergerak ke kanan dan ke kiri. Bu Devi memandang heran karena jendela yang tadinya terkunci rapat kini bergerak dengan sendirinya. Tak jauh dari jendela, tampak putrinya sedang bermain dengan boneka. Baru saja Bu Devi mendekati Mike, sosok bayangan putih tiba-tiba melayang lalu berhenti tepat di depan jendela. Bu Devi kemudian berjalan mendekati Mike. Sosok itu menatap tajam dengan wajah marah dibarengi dengan aroma anyir menusuk hidung. Sosok menyeramkan menyerupai Niki itu lalu menjulurkan tangannya, seakan ingin menyeret tubuh Mike. Sontak saja Bu Devi berteriak, membuat suaminya yang sedang sholat maghrib kaget. Segera Pak Wito berlari ke dalam kamar. Pak Ustadz yang kebetulan mampir ke rumah Pak Wito tak sengaja mendengar penjelasan dari Bu Devi sambil ketakutan dan nafas yang tersengal-sengal. Bu Devi kemudian mengatakan kalau dia melihat sosok menyeramkan menyerupai Niki. Sosok itu tersenyum ke arah Mike. Wajah Niki terlihat pucat mengelupas.
Rambut panjang yang terurai serta kuku jari tajamnya hitam memanjang. Setelah mendengar cerita dari Bu Devi, Pak Ustadz kemudian membentengi rumah tersebut dengan ayat kursi, dan terlebih pada Mika bocah kecil itu yang jiwanya masih suci. Dia masih bisa merasakan hal gaib yang muncul. Mika kemudian dibacakan doa-doa agar lebih tenang saat tidur. Pak Ustadz juga menjelaskan kalau sosok yang menyerupai Niki itu adalah jin pengganggu yang ingin memiliki raga Mika. Malam itu keluarga Pak Wito bisa beristirahat dengan nyenyak setelah rumahnya dibentengi oleh Pak Ustadz. Pagi pun tiba. Pak Wito dan Bu Devi dan Pak Ustadz datang ziarah ke makam Niki. Setelah itu mereka pun menaburkan bunga-bunga yang telah diambil oleh Mika. Akhirnya kehidupan mereka pun berlangsung normal kembali. Mika juga mulai membaik. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.